Pemirsa, kekejaman berkedok penggandaan uang kembali terjadi. Kali ini seorang dukun yang mengaku mampu menggandakan uang menghilangkan 12 nyawa korban. Semua korban menyetor uang hingga 70 juta rupiah, bahkan tadi disampaikan ada yang sampai 100 juta rupiah, Andro ya. Untung tak dapat diraup pemirsa, korban tewas diracun potas. Mengapa kekejaman ini masih saja bisa terjadi dan kenapa pula masih ada masyarakat yang percaya dengan tipuan penggandaan uang? Kita akan bahas di sini pemirsa bersama dengan ahli psikolog forensik, ada Mas Reza Indragiri Amril, dan juga bergabung bersama kami secara virtual ada pengamat sosial Mbak Devi Rahmawati. Selamat petang Mas Reza. Selamat petang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Reza, komentar Mas Reza melihat mengenai peristiwa pembunuhan 12 orang diracun dengan racun hama karena mereka menuntut hak mereka uang puluhan juta yang diserahkan. Sebenarnya saya bertanya-tanya, apakah setiap korban atau setiap klien ini juga dihabisi atau hanya klien yang melakukan penagihan saja yang dihabisi? Karena kemudian spekulasi tentang motifnya juga akan berbeda. Ambil misal, kalau setiap korban dalam kurung setiap klien itu ternyata juga dihabisi, maka kita bisa bayangkan bahwa pembunuhan merupakan aktivitas yang melekat yang tidak terpisahkan dari profesi tanda petik sebagai dukun pengganda uang. Jadi kita bisa bayangkan dalam situasi seperti itu pembunuhan merupakan aksi berencana. Tetapi kalau ternyata pembunuhan tanda petik hanya dilakukan terhadap klien yang melakukan penagihan, yang minta uangnya dikembalikan, lalu membuat si dukun naik pitam, maka kita bisa bayangkan bahwa ternyata pembunuhan hanya tanda petik hanya sebuah peristiwa insidental, situasional, tergantung dari reaksi atau relasi antara si klien dengan si dukun. Implikasinya apa? Dalam situasi yang pertama saya gambarkan tadi, pasal pembunuhan berencana masuk akal. Tapi tadi disampaikan dapat informasinya kedua, katanya yang poin kedua Mas Reza, ketika mereka meminta imbalan dibawa ke sebuah kebun, dicekoki dengan minuman yang potasium tadi itu. Bahkan juga saya baca di media massa bahwa si dukun ini tidak mempersiapkan makam atau lubang apapun sebelumnya. Nah, implikasinya apa tadi saya ingin saya lanjutkan. Kalau memang situasinya seperti itu, bahwa ini sifatnya insidental atau situasional, maka ini adalah pasal pembunuhan biasa. Tapi kalau kemudian kita bergeser ke kemungkinan yang pertama, maka itu adalah pembunuhan berencana. Tapi kalau kita lihat aksinya Mas, dari tahun 2020 bahkan di jejaring sosial, di Facebook ia sengaja menyebarkan iming-iming menggandakan uang 2018. Korban tertarik bukan hanya dari Banjarnegara, ada yang dari Sukabumi, dari Lampung. Mereka datang, mereka sengaja datang untuk bertemu dengan dukun ini, tapi ternyata berbeda jauh dengan ekspektasi mereka. Jauh sekali di luar perkiraan mereka, mendapatkan uang mereka malah kalau kita tinjau dari sisi korban, inilah yang disebut sebagai efek dari hindsight bias, bias berpikir. Yang ternyata tidak hanya dialami katakanlah masyarakat di luar kota besar, tapi di Jakarta juga investor bodong kan luar biasa itu memangsa korban. Yang ingin saya katakan adalah setiap orang, Mbak Tisa, Mas Andro, saya atau siapapun ternyata punya bias berpikir, kelemahan kognitif berupa cenderung menganggap sepele yang namanya resiko. Tenang saja, saya akan bisa terhindar dari bahaya. Tenang saja, kali ini saya akan lolos dari konsekuensi buruk. Tenang saja, saya akan bisa mengendalikan situasi. Siapa dukun itu, saya tidak akan dijinakkan oleh dia. Kecenderungan berpikir yang menyepelekan resiko atau hindsight bias ini, sayang beribu sayang, menghinggapi setiap kepala orang, lebih-lebih ketika orang itu merasa punya sebuah kebutuhan. Tapi begini, orang yang seperti apa sih yang cenderung menjadi orang yang punya insight bias tadi itu? Apakah kalau dalam konteks ini memang orang yang benar-benar ingin mendapatkan keuntungan secara ekonomi atau memang orang-orang yang benar-benar udah hopeless atau gimana Mas Reza? Pertanyaan itu akan lebih menarik kalau kita tinjau apa yang berlangsung di kepala si pelaku ketika dia mengincar korbannya. Kalau kita asumsikan si dukun ini seperti halnya Wawan adalah pelaku pembunuhan berencana, pelaku pembunuhan berseri, maka ada 3 hal yang harus dia hitung di kepalanya. Pertama adalah ketersediaan calon-calon korban. Hebatnya adalah si dukun ini menyebar pancingnya itu di media sosial. Jadi kita bisa bayangkan betapa masifnya korban potensial masuk dalam radar dia. Kalau dimensi itu sudah dia takar, masuk ke dimensi yang kedua. Seberapa jauh kerentanan korban ini? Itu yang dia lakukan dengan memancing atau mengundang para calon korban untuk datang ke tempatnya. Karena datang ke tempatnya berarti dalam kondisi tidak terjaga. Berarti sudah tersedia dan tidak terjaga. Yang ketiga, tergantung adanya kontak yang sifatnya emosional di TKP, di lokasi antara si klien dengan si dukun. Kalau ternyata memang ada kontak yang sifat emosional, membangkitkan amarah, kebencian, sakit hati atau seterusnya, maka sempurna. Ketersediaan, kerentanan, atau tidak terjaganya si korban, calon korban, dan yang ketiga adalah adanya kontak emosional. Hitung-hitungan di atas kertas, kalau 3 dimensi itu sudah terpenuhi,
maka kemungkinan pelaku menghabisi korbannya akan jadi sangat tinggi. Baik, kita juga sudah terhubung dengan Mbak Devi Ramawati. Mbak Devi Ramawati, kami juga ingin tahu apa yang membuat orang di era serba modern saat ini mereka masih percaya dengan tipu-tipu penggandaan uang hingga miliaran rupiah. Bahkan selama 2 hari ini menjanjikan 5 miliar rupiah uang yang bisa digandakan. Mereka datang dari luar kota ke Banjarnegara. Mbak Devi. Ya, kita tahu bahwa memang semenjak revolusi industri ada kecenderungan bahwa menempatkan kebahagiaan itu urusannya dengan uang. Jadi kalau Anda punya uang banyak, maka Anda bahagia. Maka Anda akan bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Ini yang kemudian sudah merasuki kepala semua orang, tidak peduli latar belakang pendidikannya apa, tidak peduli latar belakang ekonominya apa, daerah manapun sama. Nah, ketika kemudian muncul tawaran bahwa ada peluang loh bisa mendapatkan uang dengan cepat gitu ya, yang kemudian bertemu dengan pengetahuan atau kerennya literasi tentang keuangan yang lemah, maka kemudian orang akan berbondong-bondong. Ditambah efek dari yang disebut dengan bandwagon effect, efek promosi di sosial media yang membuat seakan-akan banyak orang yang mengikuti hal tersebut, membuat dengan mudah orang lain kemudian tersihir. Jadi ini merupakan gabungan dari situasi internal setiap manusia yang sekarang sudah terobsesi dengan kapital, dengan uang, bahwa standar bahagia itu adalah arus uang, bertemu dengan praktek promosi yang masif dan kemudian mampu membuat seakan-akan apa yang dipromosikan tersebut menjadi sebuah tren, sehingga mendorong menjadi magnet bagi semua orang untuk kemudian menggunakan jasa ini. Sebenarnya praktek penipuan keuangan yang sama dengan model yang lain, hanya saja kemudian dia menggunakan aspek klinik, aspek perdukunan, yang kalau ditanya kok bisa sih di era modern, faktanya di seluruh dunia ini juga masih dipercaya. Hal-hal terkait supranatural itu menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari manusia di muka bumi ini. Bahkan studinya Amerika Serikat saja, negara super maju saja, 25% warganya masih percaya dengan hal-hal demikian. Nah, tapi yang paling utama adalah syahwat untuk uang tersebut yang kemudian tergantung orangnya. Kalau kemudian orang ini dekat dengan tradisi-tradisi klinik, maka ketika tawarannya klinik dia akan ikut. Tapi ketika tawarannya orang ini sudah tidak lagi percaya dengan klinik, tapi dia percaya dengan hal-hal modern, maka tawarannya harus bentuknya kripto, bitcoin dan sebagainya gitu. Nah, ini yang perlu disadari bahwa intinya adalah keinginan, apalagi situasi dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Nah, dalam berbagai penelitian tentang supranatural, ternyata misalnya di Jerman saja, ketika satu masa dan satu komunitas sedang mengalami turbulensi sosial dan ekonomi, maka kecenderungan untuk percaya pada hal-hal yang di luar rasional itu makin tinggi. Ini penelitian di barat ya, di Indonesia belum ada sampai penelitian sedalam itu. Nah, artinya kita bisa berkaca di sana, ini merupakan kelindan atau pertemuan dari berbagai faktor yang menjadikan kemudian kejadian-kejadian ini. Dan dari tahun 86, kalau kenapa kemudian dihabisi, 86, 2007, 2012, 2013, lalu 2016 ada 2 kasus, 2021 sampai yang terakhir hari ini 2023, sama, dibunuh karena mereka semua sudah ketakutan, sudah lelah menerima penagihan terhadap apa yang mereka tidak bisa penuhi janjinya. Oke, baik. Ada unsur mungkin mereka lelah karena tidak bisa memenuhi janjinya dan ketahuan ada unsur menipu di sana. Tapi yang menarik di sini juga Mbak Slamet ini ternyata tidak mengenal semua korbannya, 12 itu, tidak tahu namanya siapa. Kemudian Mbak Slamet ini juga menyiapkan sebuah racun, Mas Reza. Apakah memang ini karena terdesak situasi atau mungkin yang bersangkutan ini adalah seorang psikopat? Tapi nanti dijawab Mas Reza ya. Terus saja berikut kami kembali sesaat lagi.